Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rifan Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 034, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Lanjut, untuk pengertian subnetting, yaitu merupakan subnetting adalah teknik membagi jaringan yang lebih besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet untuk mengelola alamat IP secara lebih efisien dan meningkatkan keamanan jaringan. Next, selanjutnya ada format IP address. IPv4 ditulis sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Setiap kelompoknya terdiri dari 8 bit dengan range 0 sampai 255, sehingga IPv4 terdiri dari 32 bit. Nilai X bisa saja 0 atau 1, biasa disebut sebagai bilangan biner. Jadi, X ini bisa saja seperti 1, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Seperti itu. Next. Di sini ada berbagai macam kelas dari IPv4 yang ada kelas A, kelas B, kelas C yang digunakan secara umum. Sedangkan kelas D digunakan untuk pengalamatan multicast dan kelas E digunakan untuk pengalamatan resource IETF. Next. Nah, ini merupakan contoh dari alamat IPv4. Oke, next. Selanjutnya adalah netmask. Netmask digunakan untuk membedakan antara network address dengan host, di mana kelompok yang bernilai 0 adalah untuk host, dan kelompok yang bernilai 255 digunakan untuk network address. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada setiap subnet, kelas A, B, dan C terdapat network ID dan broadcast, di mana network ID itu biasanya ada di awal jaringan dan broadcast ada di akhir jaringan. Network ID memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 0. Ya 0. Oktet maksudnya ini ya, oktet 8 angka ini, oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan ini oktet 4. Sedangkan broadcast memiliki alamat IP di mana oktet keempatnya bernilai 255 atau sama aja dengan di bilangan binernya 111 hingga 8 bilangan. Next. Nah, ini eh, tabel dari berbagai kelas ABC, ada network bits-nya, host bits, ada prefix-nya, dan juga subnet mask-nya. Sebagai contoh, untuk alamat IP 192.168.1.10 dengan subnet mask-nya, berarti alamat jaringan dari IP tersebut adalah 192.168.1.0, di mana ini sama saja dengan network IP-nya, di mana ada di awal jaringan. Makanya dia ada 0 ya di akhirnya. Lalu alamat hostnya sama dengan 0.010. Ini mengambil dari sini ya. Oke, next. Selanjutnya ada CIDR atau Classless Inter-Domain Routing, di mana merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi proses routing paket-paket IP di dalam internet. Metode ini biasanya juga digunakan oleh ISP untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. Ini merupakan tabel CIDR-nya. Dimulai dari notasi slash 8 hingga notasi slash 32. Nah, ini merupakan salah satu metode untuk menentukan subnet. Kita lanjut saja ke studi kasusnya. Misal, kita akan menghitung pengalamatan IP dengan metode FLSM. Kita lihat dulu spesifikasinya. Perpustakaan 11 host, lab 1 38 host, dan terdapat 3 lab. Untuk menentukan subnet melalui metode ini, kita pertama-tama mencari host yang paling banyak di antara berbagai jaringan yang ada.
yaitu 38 host. Nah, kita cari di tabel CIDR-nya, yaitu 38 berarti kita membutuhkan 64. Jadi kita membutuhkan yang lebih besar daripada 38, yaitu 64. Di mana prefixnya adalah 26. Nah, sebelum itu kita juga bisa membuktikannya dengan rumus 2 pangkat Y dikurang 2 sama dengan eh, lebih besar atau sama dengan 38 atau subnet yang kita cari, di mana subnetnya harus lebih besar daripada subnet yang kita cari ya. Jadi Y ini adalah bilangan 0 yang ada di oktet keempat dari bilangan biner. Contohnya prefix yang kita butuhkan yaitu tadi 26. Ini memiliki bilangan 0 sebanyak 6 kali ya di oktet keempat. Di mana XXX hingga 8 kali, dan sini dia ada 110000000. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan 0 sebanyak 6 kali. Dimana kita masukkan saja rumusnya, berarti 2 pangkat 6 dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 38. Kita dapat 64 dikurang 2 lebih besar daripada 38. Nah, kenapa ada 2 di sini? Ini untuk eh, network IP dan juga broadcast IP. Jadi dia dipotong 2, jadi 62. Nah, ini dia adalah kapasitas host sebenarnya. Oke, setelah itu kita langsung kita sudah mendapatkan IP, prefix-nya 26. Jadi kita dapat 26 dengan 64 host ya. Atau sama aja dengan host 62 ditambah 2 tadi. Lalu kita jumlahkan semua jumlah jaringannya. Jadi sini kan perpustakaan memiliki satu jaringan. Lab satu memiliki, tapi terdapat 3 lab. Jadi dia terdapat 4 jaringan total. Jadi sistemnya FLSM ini dia akan mentotalkan semua host atau semua jaringan dan dibagi rata dengan 64 host ini. Jadi kita membutuhkan kapasitas host yang perlu menampung 64 kali ya 64 kali sama aja dengan 26 256. Atau ya kita membutuhkan kapasitas segini untuk menampung sebanyak perpustakaan sebanyak 64. Ini butuh 64. Jadi dibagi rata semuanya. Ini juga 3 lap. Semuanya 64, 64, 64. Seperti itu. Jadi kita cari lagi di CIDR-nya yang bisa menampung 256. Nah, di sini ada yang pas-pasan dengan 256, yaitu prefix 24. Lanjut. Jadi kita sudah dapat 24 memiliki 256 IP. Kita bagi hasil semuanya. Jadi hasilnya kita bisa alokasikan dengan network pertama, eh, IP pertama yang berada di perpustakaan. Jaringan pertama yaitu networknya adalah 192.168.100.0. Baru kita lanjutkan ke lab 1 banyak 64, lab 2 128, lab 3 192. Baik, lanjut. Ini merupakan metode kedua dari subnetting yaitu PLSF. Lanjut ke atau merupakan variabel length subnet mask. Kita lanjut ke studi kasusnya yaitu kita akan menghitung subnet menggunakan metode VLSM di mana siswa 5 host, guru 32 host, TU 14 host. Kita gunakan tabel subnetting
Netmask yang hostnya sama dengan atau lebih besar. 32 sama seperti sebelumnya. 32 host adalah 64. Jadi prefixnya adalah /26 dengan 62 host. Maka network untuk guru adalah 172.16.0.0. Nah, untuk mencari TU-nya, kita sama seperti sebelumnya, kita cari 14 host yang melebihi 14 host. Di mana itu adalah 16 dengan prefix 28. Nah, dia dapat nih, prefixnya 28 dengan 16 host ya. Nah, perlu dicatat bahwa 172 ini merupakan networknya, belum broadcastnya. Jadi, sebenarnya di guru ini akan kita hitung dari networknya 172, 16, 0, 0, ini merupakan networknya, ke broadcastnya, yaitu 172, 16.0, dimana kita tahu prefix 26 ini mempunyai kapasitas sebanyak 64. Jadi kita hitung broadcastnya 63 ya. Nah, di mana untuk melanjutkannya berarti ditambah satu. Untuk melanjutkan ke TU-nya berarti IP-nya akan ditambah melalui broadcast ini ditambah satu. Itu sama aja dengan 172, 16, 0, 64. Nah, ini merupakan network dari TU ya. Nah, ini /28 ya. Nah, ini merupakan network dari TU, di mana ini sama aja dengan sampai broadcastnya 172, 16.0.80 ya. Nah, ini broadcastnya atau di ujung jaringan. Di mana kita bisa lanjutkan ya ke jaringan siswa, yaitu membutuhkan 5 host. Kita lanjutkan dari ini ya. Lanjut, kita cari ke tabelnya yang melebihi dari 5 host untuk mencari jaringan siswa. Di mana kita membutuhkan prefix 29 dengan host 8. Kayak ini. Prefix 29 ya. Dengan host 8. 8 host, maaf. Jadi tadi kan jadi mulainya 172, 16. Nah, ini merupakan networknya dari jaringan siswa dengan prefix 29 sampai 172, 16, 0 dengan 8 host berarti 89. Seperti ini. Baik, kita sudah mendapatkan hasilnya. Itu ini ya. Ini broadcastnya, ini network. Oke, lanjut. Perbedaan dari FLSM versus VLSM, yaitu subnet. Dalam VLSM, ukuran subnet bervariasi dengan jumlah host yang bervariasi membuat pengalamatan IP lebih efisien. Tetapi di FLSM, semua subnet berukuran sama dengan jumlah host yang sama. Pemborosan alamat, lalu ada yang kedua yaitu pemborosan alamat IP. VLSM membuang lebih sedikit alamat IP daripada FLSM. Jadi masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.